Meski dia adalah budak paling disayang di keluarga orang terkaya, tapi setiap hari berebut makanan kering dengan anjing liar. Bahkan pakaiannya adalah bekas pengemis. Hanya karena pada malam tahun baru dia diusir dari keluarga Chen. Dan mereka mengklaim telah menemukan tuan muda Zen yang hilang bertahun-tahun. Karena tidak bisa menerima perbedaan status, dia hidup dalam kebingungan dan akhirnya meninggal karena kecelakaan. Ketika membuka mata, dia kembali ke malam tahun baru tahun 83. Shizao, ada apa yang ingin kau katakan? Kau seharusnya tidak datang hari ini. Malam tahun baru, keluarga berkumpul. Kau seharusnya mencari orang tuamu sendiri. Pergilah. Dan jangan berpikir untuk kembali ke keluarga Chen. Kami tidak akan mengakuimu. Shizao tetap tidak berkata apa-apa. Kenangan berputar di kepalanya. Melewati 18 tahun hidupnya di keluarga Chen. Seperti mengupas satu persatu kebohongan indah yang dia percayai. Hanya tersisa kenyataan yang menyakitkan. Karena terlahir kembali, aku tidak akan hidup sia-sia lagi. Kali ini, masih belum terlambat. Ini terakhir kalinya aku kemari. Dia perlahan berlutut. Chen Donghai dan Zhao Lanzi entah mengapa tiba-tiba merasa tidak nyaman. 18 tahun pengasuhan. Shizao mengingatnya dalam hati. Selama 18 tahun ini, aku menganggap kalian sebagai orang tua kandung dan menghormati kalian. Sekarang semuanya sudah jelas. 3 kali membungkuk ini adalah ucapan terima kasih atas pengasuhan kalian. Mulai sekarang, aku Shizao dan kalian adalah orang asing. Tidak ada hubungan lagi. Setelah berkata demikian dia berdiri tanpa melihat wajah siapapun. Di halaman, berbalik dan melangkah pergi. Tanpa penyesalan, Chen Donghai dan Zhao Lanzi terbelalak. Ekspresi mereka agak rumit. Shizao bergegas pulang. Karena di kehidupan sebelumnya, dia mabuk berat dan tidak pulang semalaman. Ketika pulang, dia menemukan istrinya pendarahan saat melahirkan. Si kembar juga tidak selamat. Lin Muyu sedang menjahit pakaian untuk anak-anak. Dia tahu Shizao tidak menyukainya. Pada hari pernikahan, mereka tanpa sadar melakukan hubungan. Setelah dia bangun, dia sangat marah. Dia yakin ini adalah permainan keluarga Xie. Semua ini untuk menahannya. Karena marah, dia membawanya pergi dari keluarga Xie. Pindah ke tepi sungai yang tidak berpenghuni. Bahkan saat dia hamil, Shizao tidak pernah bertanya apa-apa. Setelah anak lahir, akan ada harapan. Aku pasti bisa bertahan. Pintu rumah tiba-tiba terdorong keras. Lin Muyu berdiri di tempat. Kenapa kamu kembali? Ada apa? Setelah dia berbicara, pria di depannya lama tidak menjawab. Shizao menarik napas dalam-dalam. Menatap Lin Muyu di depannya. Senyum di sudut bibirnya perlahan melebar. Dia masih di sini. Anak juga masih di sini. Masih belum terlambat. Aku kembali untuk mencarimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit kabupaten. Wajah Lin Muyu memucat. Secara naluriah mundur beberapa langkah. Matanya menatap tajam padanya. Shizao, anak sudah besar. Beberapa hari lagi akan lahir. Tidak bisa. Sekarang tidak bisa digugurkan. Bagaimana kamu tega? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku membawamu untuk melahirkan. Bukan untuk menggugurkan mereka. Ini juga anakku. Mana mungkin aku tega? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Anak kembar biasanya lahir lebih awal. Dan lebih sulit dilahirkan daripada anak tunggal. Kesehatanmu tidak baik. Kalau tidak bisa melahirkan dari desa kita ke kota kabupaten, tidak akan sempat. Demi kamu. Demi anak-anak.
Aku harus membawa kalian ke rumah sakit. Lin Muyu tahu bayinya sungsang. Dukun beranak di desa sudah memeriksanya. Nanti mungkin akan sulit untuk melahirkan. Dia menatap Shi Zhao dengan serius. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi Shi Zhao sudah mulai bergerak. Kita pergi sekarang. Bawa beberapa pakaian. Yang lain akan kuambil besok. Shi Zhao berkata sambil menarik keluar sebuah kotak dari bawah ranjang kayu. Mengambil sisa uangnya 100 lebih dari laci. Dia memasukkan pakaian ke dalam kotak dengan tergesa-gesa. Setelah melahirkan tidak bisa turun dari tempat tidur. Pakaian dalam dan kaos kaki harus nyaman. Kaos kaki rusak di rumah tidak usah dibawa. Nanti di kota kabupaten, aku akan membelikanmu 2 pasang di toko koperasi. Membelikan kaos kaki untukku? Tapi dari desa kita ke kota kabupaten jaraknya 20 li. Dengan perutku ini. Shi Zhao sudah selesai berkemas. Dia melihat keraguan Lin Muyu. Aku tahu kamu takut. Tapi pikirkan anak kita. Demi anak kita. Harus ke rumah sakit kabupaten untuk melahirkan. Jangan takut mengambil langkah. Lakukan yang aman. Jangan sampai menyesal. Ini juga jaminan terbaik untuk anak kita. Benar kan? Lin Muyu akhirnya terbujuk. Tapi melahirkan di kota kabupaten. Dan melahirkan di rumah mana yang lebih aman. Dia tahu tanpa perlu berpikir. Tapi perutku ini. 20 li jalan pegunungan. Aku tidak mungkin bisa berjalan sejauh itu. Tenang saja. Aku punya cara. Saat kemari aku lewat halaman ayah ibu. Meminjam gerobak. Kita ke rumah sakit kabupaten dulu untuk melahirkan. Ibu akan datang merawatmu besok. Ayo. Kita berangkat sekarang. Sampai berbaring di gerobak meninggalkan desa Shishui. Lin Muyu masih merasa seperti sedang bermimpi. Gerobak berjalan lambat tapi stabil. Jantung Lin Muyu berdetak pelan. Biar aku jalan sendiri. Aku akan berjalan sebentar, lalu istirahat sebentar. Kamu terlalu lelah. Tidak lelah. Dia bukan menghiburnya. Tapi benar-benar tidak lelah. Dia telah memikirkan berkali-kali. Jika dia pulang lebih awal. Mendorong gerobak membawanya ke kota kabupaten. Akan seperti apa? Sekarang dia benar-benar pulang. Bagaimana bisa lelah? Menjelang malam. Perut Lin Muyu mulai sakit. Sakit sekali. Jangan takut. Muyu, sebentar lagi sampai rumah sakit. Lihat. Ada di sana. 10 menit kemudian gerobak tiba di depan rumah sakit. Shi Zhao berlari ke pos perawat. Ada orang? Istri saya sakit perut. Hampir melahirkan. Perawat jaga datang dengan cepat dan menanyakan situasinya. Mengetahui itu ibu hamil, dia masih agak santai. Kenapa terburu-buru? Anak pertama biasanya lambat. Saya periksa pembukaan dulu. Dia mengarahkan Shi Zhao menggendong Lin Muyu ke ruang pasien. Melihat perut Lin Muyu, dia terkejut. Lihat, dia kurus. Kenapa perutnya begitu besar? Ini kembar. Saat ini kelahiran kembar berisiko tinggi. Ditambah kondisi medis yang tidak baik. Melahirkan ini seperti menghadapi maut. Ekspresi perawat langsung menjadi serius. Dia segera memeriksa pembukaan. Begitu memeriksa dia terkejut. Sudah pembukaan 8. Dan posisi salah satu bayi tidak normal. Kamu jaga di sini. Saya akan memanggil Dokter Huang. Dia kepala bagian. Setelah berbicara perawat berlari keluar. Hati Shi Zhao juga langsung was-was. Lin Muyu di tempat tidur sudah berkeringat dingin karena kesakitan. Jangan takut. Dokter akan segera datang. Jangan takut. Dokter Huang akan segera datang. Dia memeriksa mulut rahim lagi dengan wajah serius.
Segera suruh orang menyiapkan ruang bersalin. Sudah 8 cm. Sebentar lagi akan melahirkan. Pergi sekarang. Perawat muda yang ikut langsung berlari keluar. Tak lama kemudian datang 2 perawat. Mendorong Lin Muyu ke ruang bersalin. Shi Zhao berdiri di pintu dengan tangan dan kaki dingin, pikirannya kosong. Menatap pintu ruang bersalin. Banyak adegan berkelebat dalam pikirannya saat ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh keluar jendela. Pintu ruang bersalin terbuka. Seorang perawat muda melongokkan kepala. Apakah keluarga Lin Muyu ada? Saya di sini. Bagaimana keadaannya? Apa baik-baik saja? Bagaimana dengan bayinya? Semua baik. Sangat kritis. Untung Anda membawanya tepat waktu. Kalau tidak, bayi pasti tidak terselamatkan. Terlalu lemah. Dia sangat menderita. Perawat muda memandang Shi Zhao lagi. Nada bicaranya berhenti sejenak, terdengar tidak senang. Mengatakan kedua gadis kecil itu sangat sehat. Hanya terlalu kurus. Saya belum pernah melihat ibu melahirkan sekurus ini. Entah apa yang Anda beri makan saat dia hamil. Untuk sementara tinggal di rumah sakit dulu. Yang terpenting adalah istri Anda. Kondisinya sangat lemah. Beberapa hari pertama pasti tidak ada ASI. Bayi tidak boleh banyak bergerak. Istri Anda juga harus dirawat. Dirawat inap beberapa hari. Baik untuk ibu dan anak. Shi Zhao tampak malu dan segera mengangguk. Perawat muda baru menarik sebuah ranjang kecil di belakangnya. Gembira. Lihatlah. Dokter masih harus mengamati. Sebentar lagi baru bisa keluar. Shi Zhao begitu tak siap melihat kedua bayi mungil dan lembut itu. Dia pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Tapi saat itu mereka sudah tak bernyawa. Namun sekarang mereka hidup. Hangat dan lembut.